Sore. Halo. Jadi kita di sini ingin mewawancarai bersama Ibu Wahyu di kantor BPS Surabaya. Nah, topiknya apa, Rek? Pengaruh struktur ekonomi terhadap pembangunan ekonomi di Surabaya. Oke, stay tune ya, Rek. Dadah. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi. Kami dari ITS, dari Departemen Studi Pembangunan, ingin mewawancarai Ibu dengan topik yaitu pengaruh struktur usia terhadap pembangunan ekonomi di Surabaya. Sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Saya Raymond. Saya Jackson. Saya Bila. Saya Presiden. Nah, untuk pertanyaannya, menurut pendapat sebelumnya, bagaimana struktur usia dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi di Surabaya? Jadi kalau di Surabaya itu sebenarnya kondisi saat ini ya itu masih didominasi oleh penduduk usia produktif usia 18 sampai 24 tahun di Surabaya. Dan kondisinya pernah dibagi salah satu survei gitu. Jadi di Surabaya juga nanti di tahun 2025 itu adalah posisi yang paling rendah. Jadi di mana usia produktif itu 2 kali lipat dibandingkan dengan usia produktif itu itu 0 sampai 14, kemudian 65 ke atas. Jadi itu lebih banyak usia yang produktif. Jadi kalau usia produktif ini bisa dioptimalkan dari sisi misalnya pekerjaan, kesehatan, dia otomatis akan mendongkrak perekonomian yang ada di Surabaya gitu. Misalnya penganggurannya rendah, pendidikannya bagus, gitu kan. Dari sisi produktivitas kan akan meningkat, waktunya juga akan meningkat. Yang kedua itu, apakah terdapat tren signifikan dalam peningkatan jumlah penduduk usia produktif di Surabaya ini? Itu tadi jadi usia produktif kita memang sedang di posisi bagus-bagusnya nih di Surabaya itu, jadi sangat besar gitu. Yang usia produktif itu 15 sampai 64 tahun itu sedang bagus-bagusnya, sedang banyak-banyak. Cuman perlu dilihat lagi bagaimana kondisi kesehatannya, bagaimana partisipasinya di masa kerja, orang yang bekerja, apakah itu kan perlu dilihat lagi. Tapi kondisi itu kita di paling besar, paling banyak. Jadi ketika itu dioptimalkan, semuanya sehat, semuanya mau. Sekarang itu kan kalau kerja juga nggak harus masuk ke pasar kerja gitu kan, bisa jualan mesti masih kecil-kecil bisa juga sudah 15 tahun masih bisa sekolah kan, tapi bisa nyambi-nyambi itu kan, bisa jualan online atau apa, itu bisa mendongkrak gitu. Apalagi yang memang sudah seharusnya masuk pasar kerja kayak sekarang kan, nanti misalnya sudah lulus bisa masuk kerja gitu. Tapi kalau lulus masih nggak tahu nanti mau kerja apa, terus mungkin pas sekolah juga nggak serius gitu ya, maksudnya kan sekarang juga kadang agak mirisnya itu kan kalau di banyak pertebaran itu kan warung-warung kopi gitu ya. Nah, itu kan banyak sekali usia-usia yang masih tapi game mereka. Oke kalau di orang tapi main kerja nyambi gitu ya. Banyak kalau itu, jadi game itu memang harus diatur pengamannya sangat buruk dan pelan-pelan bisa memusnahkan kita semua loh. Itu kalau kita lalai ya harusnya berapa jam itu dipakai, misalnya 5 jam. Kalau dipakai untuk bekerja dia sudah dapat uang berapa banyak, kalau dipakai untuk belajar dia sudah bisa meningkatkan apa aja. Itu ya maksudnya pengaruh games itu di kalangan anak muda, bahkan itu juga sudah sampai yang tua-tua itu juga sekarang dia udah ketergantungan sama game ya. Nah itu kan tentunya sangat merugi. Terus dari sisi gaya hidup anak muda dengan cuma ngopi duduk, misalnya kalau yang nggak kuliah ya ngopi duduk itu kan juga sangat banget sebenarnya kayak gitu. Dari dapat diperoleh ini sendiri, kayak misalnya peluang penduduk itu bisa nggak mempengaruhi sektor-sektor tertentu di ekonomi? Nah pasti, saya kalau Surabaya itu nanti ini jadi hasil proyeksi penduduk ya. Nah dengan proyeksi penduduk yang terakhir dari datanya sampai tahun 2035. Oh ya aja sih nanti misalnya di website ya, itu bisa ada penduduk Surabaya dari tahun 2020 sampai tahun 2035. Nah yang tahun 2020 itu adalah hasil proyeksi dari yang sensus penduduk tahun 2020 kayak gitu. Nah nanti Surabaya itu sudah terancam akan mengalami penuaan penduduk di tahun 2035 nanti. Kalau dari hasil proyeksi itu sudah 20% hampir ya, hampir 19 sekian itu sudah usia lansia.
usia lansia tahu nggak berapa? 10 tahun. 60 kalau lansia itu. Tadi beda ya produktif sama enggak, tapi kalau lansia itu ada macam-macam ya konsepnya, tapi yang dipakai di BPS itu mengacu ke WHO itu 60 tahun ke atas. Kalau sampai misalnya nanti usia 60 tahun ke atas, itu termasuk saya nanti mungkin ya di tahun 2035. Saya sekarang kan umurnya 38. Nanti mungkin pas di tahun 2035, 45 itu sudah masuk ke usia lansia gitu. Jadi yang harus dari sekarang itu dipersiapkan gimana kesehatan saya. Karena kalau nanti di masa depan, kayak saya ya misalnya contohnya itu sakit-sakitan kayak gitu, siapa yang akan menanggung? Negara. Kalau negara mau BPJS, nanti beban BPJS pasti akan nambah kan. Nih kalau usianya dia satu dari lima orang di kota Surabaya itu tua. Nah, ini siapa yang menanggung? Apakah negara siap nggak? Misalnya Surabaya siap nggak untuk menanggung BPJS? Karena kalau udah tua itu ya secara ekonomi mereka mungkin sudah nggak terlalu nggak produktif, tapi dia memakan banyak karena biaya kesehatan itu kan sangat besar. Punya sakit, apalagi kalau dari mudanya itu nggak, gaya hidupnya itu juga nggak sehat gitu, makan yang kolesterol apa akhirnya kan jadi penyakit degeneratif itu kan, yang kolesterol tinggi atau apalah gitu di hari tuanya, itu kan akan memberatkan pembangunan. Terus ini ada gimana strategi yang paling efektif dan menuju usia yang lebih muda untuk memaksimalkan potensi pembangunan ekonomi? Kayak tadi itu yang pertama, ya kalau yang anak masih sekolah ya bagaimana tanggung jawab untuk di sekolah ya kayaknya gitu, yang nggak ada kuliah, nggak ada apa, punya visi ke depan tuh saya harus bagaimana, punya kalau memang dunia kerja. Kalau yang lulus kuliah itu kan nggak pilih gitu kan, bagaimana kalau ya orang pilih-pilih bagaimana bisa menciptakan, kalau memang susah ya masa kerjanya sudah susah itu menciptakan lapangan kerja kayak gitu, menyiapkan itu semua. Jadi ketika ada waktu itu manfaatkan ya untuk belajar. Kalau yang untuk usia masih muda ya, yang usia 15 tahun atau masih di SMA apa kuliah itu apalagi yang mahasiswa itu kan harapannya secara sumber daya kan mereka sudah terdidik dan bisa merubah gitu. Maksudnya potensinya dengan biaya pendidikan yang sudah tinggi kan berapa satu semester harus bisa dimanfaatkan, jangan nanti itu sambil belajar kayak gitu. Kembali potensi sekarang itu banyak sekali jalan untuk dapat uang gitu ya, untuk pembangunan ya, maksudnya itu menambah income itu banyak caranya. Dengan adanya banyak marketplace itu jadi nggak perlu punya toko, bisa maksudnya kayak gitu. Untuk jadi gimana ya memanfaatkan potensi gitu ya, memanfaatkan potensi yang ada di diri kita masing-masing kayak gitu. Jadi punya tahu juga memang ya itu tadi kembali yang tadi kadang orang udah di kafe-kafe gitu kan sedih juga, cuma misalnya ya game atau apa kayak gitu ya. Selanjutnya dalam hal ini apakah pemerintah Surabaya ini sudah melakukan kebijakan yang tepat dalam menghadapi perubahan struktur usia dan pembangunan ekonomi di kota Surabaya? Pertanyaan itu lebih tepatnya ke pemerintah kota ya, tapi saya bantu jawab karena kita juga berhubungan gitu kan, ada apakah saya kita berkolaborasi lah kayak gitu. Insya Allah kalau pemerintah kota itu sangat care gitu, sangat aware dengan misalnya nih kalau misal ada ini yang setahu saya misalnya habis ada bulan lulus itu apa misalnya? Belum lulus sampai 9 biasanya. Ya itu habis itu mereka bikin job fair kayak gitu, setahu saya bikin job fair ada beberapa tempat gitu untuk, tapi memang itu hanya dibatasi untuk kota Surabaya aja, penduduk kota Surabaya setahuku ya. Jadi kita bikin job fair untuk menjaring gitu, terus kemudian mereka membuka UMKM dengan kredit murah. Untuk UMKM itu juga untuk keluarga yang memang mungkin agak kurang mampu itu dibantu dana untuk misalnya kayak usaha apa aja yang buat paving block, terus kemudian jahit baju itu ada pendidikannya gitu. Terus membuat sepatu itu ada, jadi apa namanya sepatu S super Surabaya super atau S kayak gitu ya, itu ada. Jadi semua setahu saya ya, ini juga setahu saya lagi pemerintah kota pegawainya itu harus memakai itu sepatu itu, jadi harus dikonsumsi, wajib tuh kalau pegawainya gitu. Ini bagus juga ya produknya. Ya kayak gitu ada punya UMKM itu belum termasuk yang sentra-sentra industri itu loh, SWK ya, kan untuk menjaring itu UMKM gitu. Terus mereka kalau ada acara juga, acara kantor itu jadi makanannya itu juga harus dari UMKM yang
mereka bina. Jadi mobilnya pengalaman itu udah luar biasa juga, mana sih tahu. Ini ya lebih detailnya mungkin bisa tanya ke Bapak. Jadi dengan adanya perusahaan Bunda ini bakal membantu banget untuk sekolah ekonomi. Yang berasa, iya berasa dia itu sangat membantu gitu. Pertanyaan selanjutnya Bu, apa yang Ibu harapkan terhadap struktur usia khususnya bagi kami yang usia angkatan kerja 18 hingga 50 tahun yang menjadi pelaku pembangunan ekonomi di Surabaya ini Bu? Ya, kalau yang saya harapkan ya itu tadi mempersiapkan diri dengan menambah wawasan, dengan belajar, dengan membaca kira-kira ke depan itu apa ya yang dibutuhkan dan apa ya yang dibutuhkan dan yang kita itu bisa lakukan gitu. Misalnya menambah skill apa, menyiapkan itu semua. Mungkin kalau yang nggak biasa gitu, mungkin sekarang apa yang sudah banyak itu apa ya luar biasa gitu ya, menciptakan video nanti aku kayaknya bikin ini gitu kayak gitu namanya mempersiapkan ya bahasa udah punya visi nanti kayaknya ke depan itu dunia itu sudah akan berubah dengan adanya teknologi ini ya, dan ada teknologi itu semua sudah ada dalam genggaman ya gitu, harus bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, sarjana apa gitu, terus ya kayak gitu masuk ke dalam suatu mungkin perlu juga itu kayak masuk ke dalam suatu forum apa yang untuk ini loh medsosnya untuk para pencari kerja gitu ya kayak gitu misalnya masuk itu sebenarnya apa ya yang banyak di job street atau kayak gitu ya intinya mempersiapkan diri sih dengan belajar. Kalau memang masih yang anak kuliah itu yang mau bisa belajar itu dari mana aja, bisa dari mana aja, nggak hanya dari bangku kuliah. Dan sama ya kesehatan juga, sekarang tuh penyakit menular itu kan sudah semakin sedikit, jadi yang masih lebih banyak itu malah penyakit yang nggak menular itu berarti dari siapa kalau nggak pendidikannya dulu iya mulai sampai malam sambil ngopi apa kayak gitu juga yang dijaga kesehatan ya. Intinya kalau jadi manusia itu ya cuma dua, kesehatan dan ini pola pikir kayak gitu ya. Dan itu yang bisa menjaga kesehatan, kita bisa mengembangkan ide atau apa ya sudah jadi. Ada lagi nggak? Sudah cukup. Pertanyaannya sudah selesai Bu. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata kami. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Langsung kita bersama ya.